Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita hari ini. Sangat menyenangkan bisa menemani Anda lagi. Iya, selalu menyenangkan berada di sini. Hari ini adalah Senin 9 Maret 2026. Dan saya harap Anda sudah menyiapkan secangkir kopi atau teh yang enak. Wajib itu. Wajib kan? Silakan duduk santai, karena penelusuran mendalam kita kali ini benar-benar akan membawa Anda ke sebuah persimpangan dunia yang sangat kontras. Sesuatu yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Tepat. Di atas meja kita hari ini ada setumpuk sumber informasi yang sangat padat. Kita punya dokumen pitch proyek dari sebuah merek gaya hidup premium. Namanya Qatar Luxury. Iya, Qatar Luxury. Ada juga proyeksi finansial mereka yang disusun dengan sangat rapi. Dan yang paling menyita perhatian saya sejak semalam, Laporan auditnya kan? betul banget. Serangkaian laporan kepatuhan atau compliance yang luar biasa ketat. Kita akan membedah hasil audit dari standar AAOIV, GSO, dan juga SMIC. Sangat detail dan tebal. Sangat tebal. Jadi, apa sebenarnya misi penelusuran kita hari ini? Kita akan mengupas tuntas bagaimana proyek ambisius ini mencoba menggabungkan dua ekosistem yang secara historis sangat sulit disatukan. Dunia kemewahan global kelas atas? Iya, yang sangat eksklusif dengan kepatuhan syariat Islam yang tanpa kompromi. Kita akan lihat apakah ambisi raksasa mereka di atas kertas ini benar-benar bisa bertahan dari benturan realitas operasionalnya di lapangan. Dan memberi Anda sedikit konteks sebelum kita masuk lebih dalam ya. Kalau Anda melihat tumpukan dokumen yang sedang kita pegang ini, skalanya benar-benar di luar kebiasaan. Bukan sekedar e-commerce biasa. Sama sekali bukan. Ini bukan cuma membangun situs web untuk menjual barang bermerek. Dari apa yang saya baca, mereka sedang berupaya menciptakan sebuah ekosistem bisnis hibrida yang sama sekali baru. Ekosistem? Iya, ini adalah titik temu antara teknologi digital tingkat tinggi, layanan perjalanan untuk kalangan elit, manajemen properti mewah, dan tentu saja gaya hidup premium. Mereka mencoba menaklukkan sebuah pasar yang, secara mengejutkan, masih sangat perawan. Saya setuju banget, kata ekosistem adalah istilah yang paling pas di sini. Awalnya saya sempat mikir, masalah apa sebenarnya yang bikin mereka merasa perlu membangun sesuatu yang sebesar ini? Pasti karena ada kekosongan. Betul. Ketika membaca dokumen pitch mereka, alasannya menjadi sangat jelas. Permintaan di luar sana ternyata sangat masif. Anda bayangkan populasi klien ultra kaya. Orang-orang yang bepergian dengan jet pribadi. Ya, mencari properti eksklusif di Eropa atau Timur Tengah, mengoleksi produk desainer high-end. Tapi mereka selalu menabrak satu rintangan besar. Mereka kesulitan menemukan platform terpercaya. Persis. Satu platform terpusat yang menawarkan standar kemewahan tertinggi, tapi di saat yang sama 100% patuh pada prinsip-prinsip Islam. Solusi yang ada di pasar saat ini tuh sangat terfragmentasi. Terkadang layanannya super mewah, tapi abai pada kehalalan. Atau sebaliknya, sangat syar'i, tapi tidak memenuhi standar kemewahan bintang 5. Dan ini kan bikin klien ultra kaya merasa frustrasi ya. Banget. Ketidakpuasan di tingkat konsumen ini tuh ibarat tambang emas yang belum digali. Kita berbicara tentang demografi yang memiliki daya beli hampir tak terbatas. Tak terbatas. Masalahnya, nilai-nilai budaya dan keyakinan agama mereka seringkali cuma diperlakukan sebagai renungan atau fitur tambahan oleh pemain besar di industri kemewahan tradisional. Cuma sekedar tempelan. Iya, tempelan. Padahal mereka nggak ingin sekedar toleransi. Mereka menginginkan layanan yang sejak awal memang dibangun dengan DNA yang menghormati batasan agama mereka. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Oke, mari kita dengar. Dokumen ini merumuskan nilai jual unik mereka dengan satu janji yang sangat berani, yaitu ketenangan pikiran yang absolut. Ketenangan pikiran? Ya, Qatar Luxury menjanjikan pengalaman di mana klien VIP ini bisa memesan layanan apapun, Mulai dari pelayaran pribadi, sampai resort terpencil, tanpa perlu repot-repot bertanya, apakah makanannya halal atau apakah ada alkohol di fasilitas tersebut. Semuanya sudah dijamin berada dalam batasan pedoman Islam. mendapat validasi yang luar biasa. Skornya tinggi sekali kan? Sangat tinggi. Auditor memberikan skor peluang pasar sebesar 85 dari 100. 85? Untuk sebuah proyek rintisan, menembus angka 80 saja sudah merupakan indikator kelayakan yang sangat kuat. Itu luar biasa. Coba bayangkan, Anda melihat sebidang tanah kosong yang luas, persis di tengah distrik bisnis metropolitan yang sedang booming. Segmen kemewahan halal ini pada dasarnya adalah lahan kosong tersebut. Lahan kosong yang nilainya selangit. Minan. Sebuah lahan basah yang siap dieksploitasi oleh siapa saja yang bisa mengeksekusinya dengan benar.
Dan jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, laporan pasar tersebut menyoroti data makroekonomi yang sangat mendukung, khususnya di kawasan GCC. Negara-negara Teluk, termasuk Qatar. Tepat. Saat ini terjadi lonjakan kekayaan generasi baru dan pertumbuhan pasar pariwisata yang agresif di wilayah tersebut. Anda menggabungkan 3 faktor nih. Apa saja itu? Populasi muslim yang terus bertambah, peningkatan eksponensial dalam pendapatan yang dapat dibelanjakan, dan pergeseran tren menuju konsumsi etis yang didorong nilai-nilai agama. 3 faktor yang sempurna. Kombinasi ketiganya membuat penentuan waktu peluncuran proyek ini menjadi sangat-sangat tepat. Logika pasarnya tidak bisa dibantah. Masalahnya nyata dan solusinya tampak elegan. Sekarang, bagi Anda yang mungkin sedang bertanya-tanya tentang uangnya, coba kita beralih ke bagian finansial. Ini bagian yang seru. Saya sedang melihat lembar proyeksi dari laporan investor mereka. Proyek ini menyatakan bahwa mereka mengincar pendanaan sebesar 2 juta dolar. 2 juta. Ya, angka tersebut ditujukan untuk membiayai pengaturan awal dan menopang operasi penuh selama 2 tahun pertama. Target yang mereka patok cukup ambisius, return on investment di angka 30%. 30%. Dan mereka sangat yakin bisa mencapai titik impas atau break-even point pada tahun kedua. 2 juta dolar untuk membangun infrastruktur e-commerce tingkat tinggi, menjalin kemitraan dengan hotel-hotel elit global, dan menutupi biaya operasional selama 24 bulan itu sebenarnya angka yang sangat rasional. Masih masuk akal ya? Sangat masuk akal. Di dunia startup teknologi, dana sebesar itu bahkan tergolong efisien. Proyeksi pendapatan mereka dirancang melalui 2 jalur utama. Komisi berjenjang dari setiap pemesanan layanan mewah dan biaya langganan keanggotaan premium. Nah, soal efisiensi ini, saya menemukan satu bagian di dokumen anggaran yang bikin saya agak terkejut. Yang mana itu? Tadi kita membahas angka 2 juta dolar kan? Tapi ketika saya membaca rincian anggaran untuk 5 fase awal pembangunan platform mereka, maksud saya, saat saya lihat angkanya, saya sampai ngira ada angka 0 yang terlewat. Oh, bagian milestone awal? Iya, total untuk 5 fase pembangunan fondasi ini cuma 10.000 dolar. Iya, 10.000. Bagaimana mungkin Anda membangun sebuah merek yang akan melayani miliarder dengan anggaran seharga mobil bekas? Tolong jelaskan apa yang sebenarnya saya baca ini. Ya, kontras angkanya memang ekstrim banget dan pantas bikin Anda mengernyitkan dahi. Anggaran 10.000 dolar itu kalau kita bedah catatannya, ternyata dialokasikan murni untuk menciptakan MVP. Minimum viable product. Tepat. Dalam dunia startup, ini adalah versi paling dasar dari sebuah produk. Sekedar cukup untuk membuktikan bahwa konsepnya bisa berjalan sebelum mereka mulai membakar dana 2 juta dolar dari investor. Rinciannya seperti apa? Gini, fase 1 untuk pengembangan platform web serta antarmuka dan pengalaman pengguna atau UI/UX, mereka cuma mengalokasikan 3.000 dolar untuk pengerjaan 3 bulan. 3.000 dolar? Merek mewah biasanya menghabiskan puluhan ribu dolar hanya untuk riset tipografi dan palet warna. Betul sekali. Lalu fase 2 yang berfokus pada pengembangan kemitraan eksklusif dengan hotel dan pengembang properti selama 4 bulan, itu cuma diberi dana 2.000 dolar. Tunggu. 2.000 dolar untuk melobi hotel-hotel bintang 5 dan developer real estate global. Iya, 2.000. Itu bahkan nggak cukup untuk biaya penerbangan kelas bisnis dan penginapan selama lobi berlangsung. Itulah intinya. Lalu ada fase 3 untuk kampanye pemasaran digital awal sebesar 2.000 dolar. Fase 4 untuk integrasi umpan balik pelanggan 1.500 dolar. Dan fase 5 untuk penskalaan layanan juga 1.500 dolar. Semuanya ditotal menjadi 10.000 dolar. Sangat ramping. Angka yang minim ini mengindikasikan bahwa mereka menggunakan strategi sweat equity. Keringat dan tenaga kerja. Iya, mengandalkan kerja tim secara intensif tanpa kompensasi uang tunai yang besar di awal. Itu menjelaskan banyak hal. Para pendiri dan tim awal ini pada dasarnya bekerja nyaris gratis demi mendapatkan bagian kepemilikan. Betul.
Saya melihat struktur sahamnya di sini, dan memang pembagiannya sangat spesifik. 100% saham dialokasikan secara proporsional. 33% saham diberikan kepada kontributor uang tunai, Investor? lalu 34% dikhususkan untuk kontributor tim yang mengkonfirmasi teori Anda tentang sweat equity tadi. Persis. Sisanya dibagi dua, 16,5% untuk entitas bernama Sidra Holding dan 16,5% lagi untuk kontributor SDA. SDA. Ya, bagi Anda yang baru mendengar istilah ini, SDA dalam konteks dokumen mereka adalah semacam aset digital internal atau unit kontribusi. Tercatat ada lebih dari 1.800 kontributor yang telah menyumbangkan total sekitar 11.700 SDA. 11.774,07 lebih tepatnya? Detail sekali. Jadi ekosistem pendanaan akar rumputnya sebenarnya sudah berjalan. Tepat. Alokasi 34% untuk tim itu adalah umpan yang besar untuk menarik talenta top tanpa harus membayar gaji setara Silicon Valley di hari pertama. Masuk akal. Tapi di dokumen yang sama, tepat di bawah struktur saham yang indah itu, ada bom waktu operasional yang tersembunyi. Ya, saya melihat tabel rekrutmen mereka. Dan jujur saja, ini terlihat seperti kapal besar yang belum memiliki awak lengkap. Kapal besar yang krusialnya kehilangan navigator. Silakan jabarkan. Dari total 28 posisi inti yang mereka petakan untuk menjalankan perusahaan ini, 14 posisi masih kosong melompong. Setengahnya kosong. Ya, memang mereka sudah mengamankan posisi pucuk pimpinan. CEO dan CTO sudah terisi. Mereka juga punya desainer UI UX, analis data, spesialis negosiasi, dan beberapa manajer proyek. Tapi, coba Anda lihat kolom kekosongan tersebut. Tepat. Untuk platform digital yang ingin mengubah industri kemewahan, posisi pengembang web utama mereka 0 dari 2 terisi. Mereka belum punya programmer inti. Betul. Spesialis pengembangan bisnis, orang-orang yang seharusnya terbang pakai dana $2.000 tadi untuk melobi hotel, 0 dari 2 terisi. Dan dari 10 posisi manajer pemasaran yang direncanakan, baru 3 yang terisi. Jadi mereka punya ide bernilai jutaan dolar, tapi mereka belum memiliki orang yang akan menulis kodenya dan orang yang akan menjualnya ke pasar. Fase pembangunan fondasi manusia yang sangat rapuh. Sangat rapuh. Tapi mari kita berandai-andai nih. Katakanlah bulan depan mereka berhasil merekrut orang-orang terbaik. Pengembang webnya bekerja, spesialis bisnisnya mulai terbang mencari mitra. Disitulah masalah yang sebenarnya baru saja menyapa mereka. Masalah yang jauh lebih besar. Mari kita bedah ini. Ditumpukan sebelah kanan Anda, ada 3 dokumen audit kepatuhan. Saat saya membacanya, saya merasa ini bukan sekedar regulasi. Ini adalah labirin. Ya, labirin yang dirancang untuk menguji batas kesabaran sebuah perusahaan. Mari kita mulai dari yang pertama. Teguran dari AAOIFI. Bisa Anda jelaskan sedikit kepada pendengar kita, apa itu AAOIFI dan mengapa teguran mereka ini harus dianggap sangat serius? Tentu. AAOIFI itu kepanjangan dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Secara sederhana, mereka adalah dewan tertinggi yang menetapkan standar akuntansi, tata kelola, dan syariat untuk lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Otoritas tertinggi? Betul. Kalau AAOIFI memberikan peringatan, itu bukan sekedar opini, itu adalah garis merah. Dalam laporan ini, Qatar Luxury mendapat teguran spesifik terkait standar fikih nomor 3 mengenai kontrak. Titik beratnya ada pada risiko ketergantungan pihak ketiga, kan? Benar sekali. Karena pada akhirnya, Qatar Luxury ini kan cuma platform penghubung. Ya, mereka nggak memiliki hotelnya, mereka nggak menerbangkan pesawatnya sendiri. Nah, disitulah letak risiko syariatnya. Qatar Luxury menghubungkan klien dengan penyedia layanan eksternal. Menurut standar AAOIFI, jika penyedia layanan ini menyediakan sesuatu yang melanggar syariat, sekalipun itu terjadi di luar kendali langsung Qatar Luxury, maka kontrak kehalalan yang dijanjikan batal. Batal secara hukum syariat. Coba Anda bayangkan skenario ini. Anda adalah seorang klien miliarder. Anda membayar ratusan ribu dolar lewat Qatar Luxury untuk menyewa sebuah villa terpencil di Maladewa. Dengan ekspektasi bahwa semuanya 100% halal. Ketenangan pikiran absolut tadi. Ya. Lalu Anda tiba di sana, membuka kulkas mini yang ada di kamar,
dan menemukan sebotol sampahnya yang lupa disingkirkan oleh staf hotel lokal. Pada detik itu juga, seluruh reputasi ketenangan pikiran dan janji 100% halal Qatar Luxury hancur berkeping-keping. Analogi yang sangat sempurna. Kesalahan kecil dari staf hotel pihak ketiga di ujung dunia bisa menghancurkan inti dari merek ini. Mengerikan. Itulah sebabnya auditor AAOIV menuntut solusi mitigasi yang ekstrem. Mereka mewajibkan uji tuntas yang sangat ketat terhadap setiap penyedia layanan sebelum kemitraan ditandatangani. Dan ada syarat Dewan Penasehat juga? Ya, lebih jauh lagi, Qatar Luxury diwajibkan untuk membentuk dan mengintegrasikan Dewan Penasehat Syariah Permanen di dalam struktur perusahaan. Tugas mereka cuma satu, Apa itu? melakukan audit berkelanjutan terhadap seluruh jaringan mitra mereka. Luar biasa. Dan jika itu belum cukup bikin kepala pusing, kita beralih ke laporan GSO. Apa sebenarnya GSO ini? Dan mengapa proyek ini hanya mendapat skor 73 dari 100? GSO adalah Gulf Standardization Organization, badan standarisasi untuk negara-negara di Teluk Arab. Skor 73 itu sebenarnya mengindikasikan kelulusan. Lulus tapi pas-pasan. Ya, dengan banyak catatan kaki merah. GSO menyoroti resiko representasi yang keliru di bawah standar barang konsumsi Islam mereka. Tapi ada hal lain yang mengkhawatirkan auditor kan? Benar, yang bikin auditor sangat khawatir bukan cuma soal halal atau haram, melainkan ancaman hukum privasi global. Dokumen audit tersebut secara tebal menggarisbawahi perlunya kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR. Undang-Undang Perlindungan Data Eropa? Tepat. Soal teknologi yang merinding mendengar singkatan itu. Tapi, kenapa ini menjadi sorotan utama bagi platform kemewahan halal? Karena profil klien yang mereka tangani, kita kan nggak bicara tentang data pelanggan toko sepatu biasa. Betul, ini kaum elit. Platform ini akan menyimpan data perjalanan individu-individu berpenghasilan sangat tinggi. Kebiasaan belanja mereka, rute jet pribadi, preferensi makanan yang mungkin berkaitan dengan kondisi medis, hingga data finansial tingkat tinggi. Data yang sangat sensitif. Dan berdasarkan GDPR, denda untuk kebocoran data bisa mencapai 4% dari total pendapatan global perusahaan. Untuk merek yang melayani elit global, kebocoran data bukan sekedar masalah denda. Itu kiamat bagi bisnis mereka. Kiamat. Reputasi adalah satu-satunya mata uang nyata di dunia kemewahan. Selain masalah privasi, saya juga melihat skor keberlanjutan atau sustainability mereka di laporan GSO cukup memprihatinkan. Mereka cuma mendapat angka 60 dari 100. Ya, 60. Auditor mencatat bahwa strategi keberlanjutan mereka masih berupa angan-angan. Jika Anda menjual pariwisata kelas atas, Anda tidak bisa mengabaikan dampak lingkungan. Dan saat ini mereka belum punya cetak biru bagaimana memaksa mitra hotel mereka untuk menerapkan praktik hijau. PR yang sangat besar. Lalu ada rintangan ketiga yang menurut saya paling menantang, SMICT. Saya membaca status mereka di sini, dan tertulis patuh sebagian atau partially compliant. Tolong bedah ini untuk kita. SMICT adalah Standards and Metrology Institute for Islamic Countries. Ini institusi yang mengatur standar teknis untuk negara-negara Muslim. Dan status patuh sebagian ini artinya apa? Status ini ibarat Anda bilang ke klien, kami hampir sepenuhnya halal. Di dunia ini, Anda tidak bisa cuma hampir halal. Sama sekali nggak bisa. Laporan SMIC membedah 3 celah spesifik yang belum bisa dipenuhi oleh infrastruktur operasional Qatar Luxury saat ini. Pertama, SMIC 1 tahun 2019 mengenai makanan halal. Oke. Kedua, SMIC 2 tahun 2019 mengenai pariwisata halal. Dan yang ketiga yang paling krusial, SMIC 3 tahun 2020 mengenai sistem manajemen mutu. Artinya brosur pemasarannya sudah sangat indah, janjinya sudah dicetak tebal, tapi di belakang panggung, mesin verifikasi untuk memastikan makanan, tur, dan kualitas operasional itu benar-benar sesuai standar belum menyala. Belum menyala sama sekali. Dan ini memunculkan pertanyaan penting untuk kita analisis bersama. Silakan. Di era teknologi, mengontrol kode pemrograman di dalam layar komputer itu mudah. Anda bisa membuat UI UX yang sempurna. Tapi bagaimana sebuah platform digital yang berkantor di satu negara bisa mengendalikan kualitas layanan fisik secara absolut di dunia nyata? Itu tantangan terbesarnya.
Memastikan koki pribadi di resor pulau terpencil cuma memotong daging dengan pisau yang tidak pernah bersentuhan dengan bahan non-halal. Itu adalah mimpi buruk logistik operasional. Sangat sulit dilacak. Itulah kenapa SMIIC tidak akan memberikan sertifikasi penuh sampai proyek ini punya sistem pengawasan rantai pasok yang tidak punya celah sama sekali. Kompleksitasnya luar biasa. Mereka mencoba mendikte operasional bisnis pihak ketiga dengan standar agama yang absolut. Tapi, mari kita putar perspektifnya sebentar. Boleh. Asumsikan mereka berhasil menaklukkan semua ini. Mereka merekrut tim yang brilian, dewan syariahnya bekerja tanpa celah, sistem auditnya sempurna. Skenario ideal. Jika mereka berhasil melewati masa kritis ini, seberapa jauh proyek ini bisa berekspansi? Karena di bagian skalabilitas, angkanya melonjak drastis. Mereka mendapat skor 90 dari 100. Skor 90 untuk skalabilitas adalah bukti betapa solidnya model bisnis yang mendasari proyek ini. 90 itu nyaris sempurna. Betul. Jika fondasi kepatuhan yang rumit tadi berhasil dibangun dan distandarisasi, ini menjadi model plug and play. Dokumen tersebut memetakan bahwa mereka tidak cuma bisa berekspansi secara geografis, menyapu seluruh pasar GCC dan komunitas Muslim Eropa yang makmur, tapi juga berekspansi secara vertikal. Ekspansi vertikal seperti apa yang Anda maksud? Mereka nggak harus berhenti di pemesanan hotel atau tiket pesawat. Dengan kepercayaan tingkat tinggi dari klien miliarder ini, platform ini bisa masuk ke sektor kebugaran dan kesehatan atau wellness. Menarik. Lalu wisata gastronomi spesifik, manajemen portofolio properti syariah, sampai kurasi produk artisan kelas atas. Sekali sebuah merek berhasil membuktikan diri di ceruk tersulit ini, mereka punya kunci emas ke dompet klien mereka untuk gaya hidup apapun. Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir yang pasti difikirkan oleh siapapun yang menanamkan modal $2 juta di awal. Kapan baliknya? Iya. Bagaimana skenario keluarnya? Kapan investor bisa menguangkan kesuksesan ini? Laporan ini menyajikan 3 skenario akhir atau exit strategies. Ya, dan ketiganya sangat masuk akal mengingat lanskap bisnis saat ini. Strategi keluar yang pertama adalah akuisisi strategis. Siapa yang akan mengakuisisi? Coba bayangkan sebuah konglomerasi kemewahan raksasa dari Eropa yang ingin masuk ke pasar Timur Tengah. Tapi mereka nggak ngerti kompleksitas kepatuhan syariat. Alih-alih belajar dari nol, mereka tinggal membeli Qatar Luxury beserta seluruh infrastruktur sertifikasinya. Sangat praktis. Opsi kedua adalah merger dengan pemain besar di industri perjalanan global yang ingin membuka divisi eksklusif. Dan opsi ketiga, puncak dari ambisi startup manapun. IPO. Initial Public Offering atau penawaran umum perdana. Jika mereka bisa memonopoli segmen ini dan membangun loyalitas tak tergoyahkan, lantai bursa adalah tujuan yang sangat realistis. Jadi, apa arti dari semua ini jika kita menyatukan semua kepingan teka-teki dari sumber-sumber yang kita bahas hari ini? Skor evaluasi akhir untuk Qatar Luxury bertengger di angka 82 dari 100. Skor agregat yang sangat memuaskan. Ini adalah sebuah cetak biru bisnis dengan potensi yang sangat tinggi. Mereka memiliki keberanian untuk mencoba menjinakkan lahan kosong yang liar di pasar ultra high net worth. Betul. Namun bagi Anda yang mendengarkan, jelas bahwa kesuksesan finansial mereka, apakah itu sekedar balik modal atau mencapai ROI 30% hingga berakhir di meja akuisisi, sepenuhnya akan ditentukan oleh kemampuan operasional mereka di lapangan. Eksekusi adalah segalanya. Ide brilian tidak ada artinya tanpa audit pihak ketiga yang tanpa ampun, manajemen rekrutmen yang gesit, dan sistem perlindungan privasi yang anti tembus. Tanpa kendali mutu tingkat dewa ini, satu ulasan buruk dari seorang miliarder sudah cukup untuk mematikan mesin bisnis ini selamanya. Analisis yang sangat tajam. Esensi dari penelusuran dokumen kita hari ini memang memperlihatkan sebuah paradoks bisnis yang sangat mempesona. Paradoks yang indah tapi berbahaya. Ya, di satu sisi kita melihat ambisi luar biasa untuk mengawinkan eksklusivitas merek kelas dunia dengan kepatuhan agama yang ketat. Visinya didukung kuat oleh lonjakan tren demografi, angka kekayaan yang nyata, dan modal skalabilitas yang sangat cerdas. Tapi di sisi lain, mereka terjebak dalam jaring laba-laba kepatuhan yang sangat masif. Mengklaim 100% halal dalam jaringan kemewahan terdesentralisasi, berarti mereka sedang mengubah identitas mereka. Mereka tidak lagi bisa sekedar menjadi agen e-commerce. Secara de facto mereka harus berevolusi. menjadi apa?
Menjadi sebuah institusi pengawasan global yang mengawasi standar etika penyedia layanan pihak ketiga di seluruh penjuru dunia. Sebuah institusi pengawasan global yang berkedok merek gaya hidup mewah. Itu sudut pandang yang luar biasa. Dan ini membawa saya pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan, sambil Anda menghabiskan sisa kopi Anda. Silakan. Jika kesuksesan dan reputasi platform kelas atas seperti ini, pada akhirnya sepenuhnya bergantung pada audit berkelanjutan terhadap pihak ketiga di seluruh dunia, apakah ini menjadi pertanda bahwa definisi kemewahan di masa depan akan bergeser secara fundamental? Pertanyaan yang menarik. Apakah kemewahan esok hari tidak lagi diukur sekedar dari harga selangit atau tingkat eksklusivitas suatu barang, melainkan dari kemampuan sebuah merek untuk menyajikan transparansi absolut dan pelacakan etis tanpa celah? Dari hulu ke hilir, sesuatu untuk Anda pikirkan. Paradigma baru dalam dunia kemewahan. Tepat. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu Anda dan ikut serta dalam sesi eksplorasi kita hari ini. Sangat menyenangkan bisa membedah tumpukan dokumen yang penuh wawasan ini bersama Anda. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya, di mana kita akan kembali membongkar fakta-fakta baru yang tidak kalah mengejutkannya. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran, dan semoga sisa hari Anda berjalan luar biasa.